mereka itu mewanti-wanti kepada teman-teman panitia itu untuk hati-hati ada joki joki yang ini ikut apa namanya di babak penyisian biasanya dari lurah camatnya itu bawa pasukan bawa Oh, bawa anak-anak banyak pasukan. iya Oh, tapi gitu. alhamdulillah yang sudah terdaftar di link pendaftaran di kemarin itu sampai tanggal 31 Agustus itu sekitar 25.540 Oh. peserta. Oke, Sobat Berita Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ya Berita Jatim kedatangan tamu spesial nih dari Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, yaitu ada Mas Fuad Benardi nih ya. Kenalin, dia adalah seorang Ketua Karang Taruna Kota Surabaya yang mana nantinya akan memberikan penjelasan terkait tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh Karang Taruna Kota Surabaya. Apa aja sih kira-kira? Mari kita simak berikut ini ya. Oke. Untuk pertama-tama terima kasih banyak ya Mas Fuad nih. Saya panggilnya Mas, Bapak atau gimana? Mas saja. Oh, Mas Ya, saja ya, Mas saja, Mas Fuad ya. Kalau Surabaya Cak ya. Oh iya, Cak. Boleh Cak apa Mas ini? Kita panggil Mas saja ya, Mas. biar lebih akrab Mas aja. Terima kasih sebelumnya Mas Fuad telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini ya. Pertama-tama yang mungkin akan saya tanyakan adalah kabar tentunya ya. Oh, Gimana kabarnya nih Mas Fuad? Alhamdulillah sehat Mbak. Jadi ya memang karena kegiatan Duta Karang Taruna ini yang masuk dalam rangkaian acara Bulan Bakti Karang Taruna, karena memang kegiatannya itu untuk penyisiannya di 31 kecamatan, jadi kita keliling tiap hari Oh, per keliling tiap hari. kecamatan. Iya. Cukup capek ya itu ya. Sebulan lebih ini. Sebulan lebih. Nih ngomong-ngomong nih ya. Kira-kira kabar tentang Karang Taruna Surabaya itu sendiri bagaimana? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan untuk 1 tahun terakhir kemarin itu? Kira-kira kegiatannya apa aja yang telah dilakukan? Oh ya, iya Mbak. Jadi memang Karang Taruna Kota Surabaya, alhamdulillah memang kita selama setahun ini banyak kegiatannya. Jadi kalau memang biasanya memang kita ada namanya kegiatan turun basis atau turba, di mana memang kita ini berkeliling ke 31 kecamatan, ketemu dengan teman-teman kecamatan, kelurahan, bahkan di RW dan RT untuk menginformasikan tentang program-program Karang Taruna, program Pemkot, dan juga mungkin ada kerjasama dengan pihak swasta, sekaligus buat kita sharing-sharing, sekaligus menampung kira-kira ada usulan, aspirasi ataupun kritik dari teman-teman Karang Taruna di wilayah tersebut. Nah, kebetulan sekarang kita ini memang ada salah satu agenda besar di Karang Taruna Kota yang tadi saya bilang itu adalah Bulan Bakti Karang Taruna, di mana ini untuk merayakan ulang tahun Karang Taruna ke 63 tahun yang jatuh pada tanggal 26 September besok. 26 September Iya. besok. Jadi memang itu ada rangkaian acaranya. Nah, kalau yang saat ini sedang jalan itu adalah Duta Karang Taruna yang mana sekarang ini masuk di babak penyisian 1. Oke, udah babak penyisian 1 ya. Terus kalau kemarin itu tanggal 10 September itu ada konsolidasi akbar, kita mengumpulkan sekitar 500 lebih pengurus Karang Taruna sekota Surabaya. Kebetulan dihadiri juga oleh Bu Mensos dan juga Pak Wali. Itu terus nanti insya Allah tanggal 24 September kita ada kegiatan bakti sosial juga, dan juga ada basar dan lain-lain juga. Oh gitu. Berarti ini lebih ke Karang Taruna yang ada di RT RW gitu disamperin gitu ya, Mas ya? Iya. Gitu. Untuk saat ini nih ngomong-ngomong tentang Duta Karang Taruna ya, kita beranjak ke Duta Karang Taruna nih. Kira-kira apa sih tujuannya Mas Fuad menyelenggarakan Duta Karang Taruna ini? Iya. Jadi memang tujuan utama kami ini membuat yang namanya kegiatan Duta Karang Taruna, karena memang ini kan tahun kedua ya Mbak. Jadi memang ini tahun kedua, di mana tahun pertama kemarin itu total peserta kami itu hanya sekitar 150 peserta sekota Surabaya. Sekota Surabaya. Kemudian di tahun ini alhamdulillah juga berkat
koordinasi yang baik kita dengan Pemkot dan juga dengan kecamatan dan kelurahan, alhamdulillah yang sudah terdaftar di link pendaftaran di kemarin itu sampai tanggal 31 Agustus itu sekitar 25.540 Oh, peserta. lumayan banyak ya Iya, daripada tahun lalu ya. sangat banyak Sangat sekali, banyak jauh. sekali, Iya, jauh sekali. Dan Terus, kita ini sekarang udah masuk ke hari ke-20, kemarin udah kan 19, total peserta yang memang masuk dalam data absensi kami, database itu ada sekitar 3.000 lebih. itu yang sudah terpilih seleksi. Yang sudah mengikuti, Oh, yang sudah mengikuti. Mm-mm, Oke. itu. Ada Iya. 3.000 ya? Heeh. Ada 3.000, Nah, waduh. tujuan dari Duta Karang Taruna sendiri itu adalah bagaimana kita itu ingin mengaktifasi atau mensinergikan supaya Karang Taruna baik di kecamatan, kelurahan, RW dan RT itu bisa aktif. Iya. Nah, nanti untuk bisa mengaktifasinya itu adalah dari tugas-tugas dari para duta tersebut. Oh, gitu. Jadi memang nantinya itu untuk finalisnya kami pilih dari semua perwakilan kecamatan. Berarti tiap kecamatan itu ada satu ya, Pak, Iya. yang terpilih. Nah, kalau yang tahun lalu kita ada satu peserta, tapi kalau yang tahun ini kita rubah sistemnya yaitu satu pasang, laki dan perempuan. Satu pasang untuk satu kecamatan. Iya, ya. satu kecamatan. Yang mana nanti mereka kita akan berikan semacam kayak kontrak atau MOU, ya memang tugas utamanya itu adalah membantu mengaktifasi dan menjembatani Oh, semua gitu. itu. Karena kenapa? Supaya program-program dari kami, Karang Taruna Kota, dari pemerintah kota maupun dari pihak swasta itu benar-benar semua itu terdeliver atau sampai ke teman-teman Karang Taruna di Iya. RW dan RT. Karena memang ini kenapa kok kami membuat kegiatan seperti ini? Ini berangkat memang dari ketika saya sejak 2019 menjadi ketua Karang Taruna Kota, itu banyak teman-teman Karang Taruna yang di tingkatan RT maupun RW itu mengeluh atau menanyakan ke saya kegiatan Karang Taruna Kota itu apa saja. Terus Oh. informasi dari pemerintah kota itu kayak apa sih, kok misalnya kami itu sering nggak dapat informasi. Iya. Karena kenapa? Karena rata-rata itu kan anak-anak muda sekarang itu kan mereka itu kan panduannya itu kan dari gadget atau Iya, HP. benar, Ya, benar. semua informasi apapun dari sana. Nah, terkadang itu kan informasi-informasi baik mungkin ya kami soalnya sudah mencoba, kita ada buat namanya grup WA, tetapi Ya. memang hanya sampai di kelurahan, tidak bisa sampai menjangkau sampai RT, di RW. RT dan RW. Oh, begitu. Nah, kadang itu juga ada kegiatan pemerintah kota pun itu kan seringkali semua itu hanya ditempel di kantor kelurahan kecamatan. Berarti kurang menyeluruh ya, Pak? Iya, yang mana anak-anak muda terutama yang tergabung di Karang Taruna itu teman-teman ini juga ndak ngerti kegiatan pemerintah itu apa, karena kan mereka kalau ke kelurahan atau kecamatan kalau ndak ada butuhnya ndak ke Iya, sana. pasti. Iya. Pasti gitu ya. Iya, Anak-anak jadi muda sekarang heeh. kayak enggan gitu loh kalau mau disuruh ayo kamu ke kelurahan ataupun ke kecamatan, kayak kalau harus ada hal yang penting banget mereka baru Iya, bisa ke benar. sana Misalnya begitu. ngurus kependudukan atau Iya, mengurus benar. apa tentang mungkin ngelamar kerja atau butuh syarat-syarat apa itu kan Iya. baru mereka mau datang ke kelurahan kecamatan. Iya, benar. Lalu untuk pemilihan Duta Karang Taruna ini, Pak, karena dia sudah dipilihkan untuk satu kecamatan 2 orang kan ya, laki dan juga perempuan. Itu berarti meliputi kelurahan juga ya. Jadi kelurahan itu nggak ada yang dipilih, tapi melalui kecamatan itu tadi. Ada. Oh, berarti Jadi kelurahan sendiri, kecamatan sendiri. enggak, jadi nanti gini kan kita sistem penyisiannya itu yang penyisian babak pertama Ya. itu kita ambil kita per kecamatan untuk ininya. Oke. Kemudian dari kecamatan tersebut nanti kita ambil satu pasang perwakilan masing-masing kelurahan Oh, begitu. yang nantinya akan kita pertandingkan di babak penyisian tahap kedua, di mana nantinya itu teman-teman ini akan ada dapat pelatihan, terus kemudian ilmu-ilmu, dan nantinya mereka akan dipertandingkan untuk menjadi pertandingan antar kelurahan untuk mewakili kecamatannya. Oh, Jadi begitu. nanti baru babak finalnya itu mulai yang finalis masing-masing kecamatan. Jadi ada 31 pasang 62 peserta. Oh, gitu. Mm-mm. Kira-kira dengan adanya Duta Karang Taruna ini ya, Pak ya. Kira-kira udah terselenggara di kota mana aja sih selain Surabaya? Kalau setahu saya sih sementara memang di Surabaya sempat
saya mendengar itu kemarin itu dari teman-teman Sampang itu juga dia sudah bikin, tetapi memang secara konsep, secara apa sistem itu tidak selama atau sepenuh bapaknya seperti kami gitu. Dan Oh. alhamdulillah memang sejak dari tahun lalu ketika kami membuat Duta Karang Taruna itu banyak karang taruna di kota kabupaten lain juga menanyakan ke kami tentang sistemnya maupun layout atau caranya seperti apa Oh, begitu. begitu. Karena ya banyak yang senang terinspirasi karena itu apa ya jadi ini apa jadi penyemangat Oh, bagian jadi kaum anak-anak muda muda ya, ini iya ya. di kota Surabaya ini. Oke, berarti Ha, udah banyak warga Surabaya yang memang setuju ya dengan adanya kegiatan Duta Karang Taruna ini. Iya, secara respon memang banyak yang setuju dan kita juga mulai banyak muncul hal-hal yang unik lah. Oh, gitu. Ya, jadi sempat kemarin kan kebetulan kami itu juga ada kayak hotline atau call center di mana gitu biasanya hotline itu untuk menampung kita kalau ada permasalahan sosial atau apapun masyarakat Kota Surabaya itu bisa lapor ke kami itu. Oh, gitu. Nah, di situ itu teman-teman itu ada salah satu itu sempat WA ke kami itu mereka itu mewanti-wanti kepada teman-teman panitia itu untuk hati-hati ada joki joki yang ini ikut apa namanya di babak penyisian Duta Waduh, Karang Taruna salah bahaya satu. ya Nah, ini iya ya. makanya Joki. soalnya kan memang tesnya itu yang untuk babak pertama penyisian mereka itu nanti harus kita kan share link untuk apa namanya tesnya itu. Iya. Jadi nanti teman-teman itu yang mengerjakan di Heeh. apa namanya gadget atau HP-nya masing-masing begitu. Tapi untuk Duta ini ada tes interview kayak gitu-gitu nggak ada Ada, ya, Pak? Ada wawancaranya juga? Jadi nanti setelah yang tes tadi, tes Ya. tulis apa tes di HP-nya itu, kemudian nanti yang nilai 5 besar, 5 pasang itu nanti akan diinterview wawancara untuk nanti dipilih satu pasang mewakili masing-masing kelurahan Ke tahap sekota selanjutnya ya. Surabaya. Iya. Oke, begitu. Kira-kira nih buat teman-teman yang ada di luar sana yang ingin mendaftarkan Duta Karang Taruna ini, kira-kira apa aja sih syaratnya? Sebenarnya kalau untuk syarat itu ndak ini kok nggak susah yang pasti memang harus berumur minimal 17 tahun. Kalau seandainya pun itu mau mendekati dari 16 ke 17 juga nggak apa-apa. Itu sampai 25 tahun begitu. Kenapa kok harus minimal 17 tahun? Karena memang kita kan Karang Taruna itu kan dasar hukumnya dari Peraturan Menteri Sosial atau Permensos nomor 25 tahun 2019 di mana memang batas usia untuk menjadi pengurus itu adalah minimal 17 tahun. 17 tahun. Karena nantinya itu Mbak teman-teman yang akan menjadi finalis dari Duta Karang Taruna yang masing-masing kecamatan tersebut itu akan kami SK-kan untuk menjadi pengurus kota. Oh, begitu. Gitu. Beranjak ya, Pak ya? Iya, karena Dari nanti duta ke pengurus. iya, karena nanti teman-teman itu yang akan membantu kami untuk di kecamatan masing-masing mereka, Oh, gitu gitu. kan. Tapi sebagai duta apa sudah sebagai pengurus itu? Sebagai pengurus dan sebagai duta juga. Oh, begitu. Double gitu ya Iya, berarti. karena kan kenapa kok harus kami jadikan pengurus kota? Supaya nanti kan mereka kan bisa tahu kegiatan-kegiatan Karang Taruna kota itu apa saja, Pemkot apa saja, kita kerjasama dengan pihak swasta itu apa saja. Itu nanti kan mereka informasikan kan semua di kecamatannya masing-masing. Oh, gitu. Heeh. Sebagai perantara lah ya Iya, ibaratnya. heeh. Oke. Mm-mm. Kira-kira nih Duta Karang Taruna ini penilaiannya nanti kriterianya seperti apa? Kalau untuk kriteria sih sebenarnya nanti ada tim juri sendiri yang Oh, ada tim juri sendiri. yang mengatur. Jadi ya yang pasti sih kalau untuk kisi-kisinya ya pasti anak teman-teman itu harus paham tentang Karang Taruna, kemudian kita lihat terkait kepribadiannya ataupun memang prestasi atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kepemudaan yang sudah dilakukan selama ini. Itu bisa jadi juga poin buat teman-teman untuk bisa terpilih sebagai Duta Karang Taruna. Oh, begitu. Gitu. Kira-kira kalau mau ikut Duta Karang Taruna nih, Pak, apakah harus berdomisili Surabaya atau mungkin dia emang tinggalnya di Surabaya tapi KTP-nya bukan KTP Surabaya, bisa ikut nggak? Kira-kira nih ya. Siapa tahu ada yang pingin ikut kan kaulah muda di Ya. sana. Bisa Iya, ditanya. kalau untuk sekarang karena memang kita wilayahnya untuk kota Surabaya dan memang kita prioritaskan untuk KTP Surabaya, jadi memang hanya untuk yang
KTP Surabaya aja Oh, gitu. berarti untuk KTP Surabaya aja Iya, ya. Tuh, teman-teman. Jadi yang KTP-nya bukan Surabaya, sabar dulu ya. Barangkali nanti mungkin di tingkatan provinsi atau nasional bisa bikin juga. Bisa bikin juga ya. Iya, Siapa tahu lah ya. iya, Habis dari Surabaya kita beranjak ke provinsi gitu iya, ya. Ini untuk kaula-kaula muda nih Pak yang ingin tahu kegiatan tentang Karang Taruna Kota Surabaya, mungkin bisa melihat di mana atau mungkin Karang Taruna Kota Surabaya ini ada media sosial yang bisa diakses oleh teman-teman di sana. Iya ada. Jadi kami ada medsos atau media sosialnya itu untuk yang Instagramnya teman-teman bisa follow di @kartarsurabaya.official itu. Kemudian di TikTok juga ada. Di situ Facebook itu juga ada itu. Atau misalnya mungkin juga mau follow atau mungkin mau nanya-nanya mau DM ke saya juga bisa lewat di Instagram saya Fuad Benardi. Itu nanti bisa di follow dan juga di DM nggak apa-apa. Oke, jangan lupa dicantumin ya. Biar teman-teman di luar sana tahu gimana sih kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Kota Surabaya ini, proker-proker apa aja yang telah dilakukan gitu Iya, ya, ataupun yang akan dilakukan gitu. Iya, Terima kasih. Untuk itu seleksi finalnya nih Kak, kapan kira-kira Duta Karang Taruna? Kalau untuk seleksi final sih insya Allah kita akan selenggarakan tanggal 28 Oktober. Oh, Oktober Itu ya, masih finalnya bulan depan. karena berbarengan dengan Hari Sumpah Pemuda juga. Oh gitu, Iya, emang momennya biar pas. dipasin gitu ya Iya, Pak, anak-anak muda, terus di hari tanggal 28 Oktober itu ya. Iya, benar. Oke, Insya Allah oke, di oke. Balai Pemuda nanti juga itu. Di Balai Pemuda itu kira-kira untuk umum atau gimana Pak? Umum bebas kok nanti itu. Bebas. Biasanya kayak berdasarkan Duta Karang Taruna tahun lalu itu biasanya dari lurah, camatnya itu bawa pasukan, bawa Oh, bawa anak-anak banyak. pasukan. Iya, Oh Tapi gitu. bebas kok, maksudnya siapapun bisa masuk. Oke, oke, oke. Kira-kira nih Pak, setelah pemilihan nanti kan pasti ada yang terpilih untuk menjadi Duta Karang Taruna. Kira-kira apa harapan Mas Fuad ini untuk Duta Karang Taruna tahun 2023? Iya, harapan saya pastinya nantinya siapapun yang terpilih, teman-temannya bisa membantu kami untuk bagaimana sinergitas ini antar Karuna dari mulai tingkatan kota sampai di RW dan RT ini bisa terjalin. Gitu. Gitu. Apalagi nanti ini Mbak juga ke depan ini untuk memudahkan komunikasi karena seperti yang saya bilang anak-anak muda Kota Surabaya ini kan pastikan semua itu kan informasi atau apapun semua lewat gadget ya, lewat Iya, HP. benar-benar. Jadi memang teman-teman ini semua yang sudah terdaftar sebagai peserta Duta Karang Taruna itu akan kami buatkan yang namanya satu grup WA itu per kecamatan di mana nanti itu semua informasi apapun kita akan share di sana Oh, gitu. begitu. Jadi nggak ada lagi nanti ada yang ngeluh namanya itu ketinggalan informasi atau apapun begitu. Iya, biasanya gitu kan. Iya, Informasi suka kurang menyeluruh ya, Mas iya, ya. terus juga alhamdulillah juga beberapa camat juga sudah setuju. Jadi teman-teman yang tidak lolos itu baik yang dari babak penyisihan pertama atau yang kedua, nanti teman-teman itu akan insya Allah akan dibuatkan SK oleh dari para camat Oh, gitu. untuk supaya teman-teman bisa jadi duta Karang Taruna di kampungnya masing-masing. Oh, begitu. Iya. Berarti Duta Karang Taruna ini nggak hanya di Kota Surabaya ya, Iya, melainkan di kampung juga ada. Iya, Oh, ya supaya mereka begitu. tetap bisa berkegiatan lah biar Iya, ada iya, tetap ada benar-benar. ininya. Biar dia juga tetap semangat sih, Pak. Iya, biar semangat juga. Karena Iya. memang saya berharap, Mbak, jadi Karang Taruna ini bisa benar-benar jadi wadah kepemudaan untuk Oke. anak-anak muda di Kota Surabaya gitu. Oke, gitu ya. Sekarang ini udah ada apa ini namanya harapan untuk Duta Kartar ya. Sekarang harapan untuk kaula muda di luaran sana kira-kira apa nih harapan dari Mas Fuad? Oh ya. Ya, harapan saya yang pasti buat anak-anak muda ya mungkin di Kota Surabaya maupun di Jawa Timur juga yang pasti kita ini sebagai anak-anak muda kita itu harus bisa menjadi yang namanya agen perubahan atau bagaimana kita jadi pendobrak kebangkitan anak-anak muda yang mana kita ini sebagai anak-anak muda itu harus kreatif, harus inovasi dan kalau bisa melahirkan sesuatu yang baru yang memang juga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun juga untuk masyarakat itu. Apalagi memang ya ke depan ini tantangan juga tidak akan semakin mudah, semakin sulit yang mana
kompetisi juga akan semakin ketat karena kita akan bersaingnya nggak cuma dengan anak-anak dari Indonesia saja tapi dengan negara-negara lain. Ya kita harus banyak mendapatkan banyak inputan terutama yang positif gitu. Jadi ya memang harus sedikit banyak ya kita apapun yang kita mau, apapun yang kita tuju ya itu harus kita perjuangkan. Begitu. Jangan sampai kita ini hanya karena pengen ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutannya kegiatan yang negatif, yang rugi adalah kita sendiri. Itu yang jangan sampai seperti itu. Makanya itu ya saya dorong dengan duta ini bisa jadi momen buat anak-anak inilah buat berkreasi, berkreativitas ininya. Intinya pokoknya kita harus inovatif dan kreatif ya sebagai kaula muda gitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih karena waktunya sama-sama, juga Mbak. udah habis ya. Saya udah digini-ginikan tadi sama krunya. Terima kasih, mungkin di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang lagi. Terima kasih juga untuk Mas Fuad telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Semoga untuk teman-teman yang lainnya yang belum lolos di apa itu namanya Duta Karang Taruna ya, nggak apa-apa, jangan bersedih hati, kalian bisa ikut lagi. Semoga di tahun depan Duta Karang Taruna ini diselenggarakan kembali. Kalau gitu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.